Perhatikan rangkaian tertutup berikut. Besar tegangan antara titik B dan C adalah berikut adalah rangkaian tertutup. Dengan ada titik A, B, C, D, E, F. Di mana GGL1 atau epsilon 1 sebesar 3 volt, hambatan 1 atau R1 sebesar 8 ohm, hambatan 2 atau R2 sebesar 4 ohm, dan epsilon 2 atau GGL2 sebesar 12 volt. Sedangkan R3 sebesar 10 ohm. Selanjutnya pembahasan di sini kita gambarkan dan misalkan arah loop seperti berikut. Di sini ada epsilon 1 3 volt, R1 8 ohm, R2 4 ohm, R3 10 ohm, dan epsilon 2 12 volt melalui rangkaian ini A, B, C, D, E, F. Dari sini ada GGL di sini yang lebih panjang, ini kutub positif, yang lebih pendek negatif. Sehingga arah arusnya kita tuliskan dari kutub positif ke negatif. Gambarnya adalah I1. Jadi arah arus dalam A, B, C, D ini I1. Sedangkan pada GGL2 kutub positifnya yang lebih panjang, sedangkan kutub negatifnya yang lebih pendek. Selanjutnya ini disebut I2. Jadi yang ada pada C, D, E, F adalah I2. Sedangkan pada percabangan yaitu titik C di sini ada I3. Dari sini kita gambarkan arah loop. Arah loop kita sesuaikan dengan arah arus. Jadi dari positif ke negatif. Jadi kita gambarkan lingkaran loopnya arahnya seperti ini. Ini loop 1. Sedangkan pada CDEF kita gambarkan loop 2-nya dari kutub positif ke negatif. Jadi mutarnya sesuai gambar GGL-nya di sini. Ini pemisalan arah arus. Jadi untuk mengetahui arah arus sebenarnya dari perhitungan ya. Selanjutnya, hukum Kirchhoff 1 pada penghantar tidak bercabang, besarnya kuat arus selalu sama. Jadi seperti pada ABCD ini ABCD saja. Seandainya ABCD saja maka besar arusnya sama pada R1 dan R2 yaitu besarnya I1. Sedangkan pada rangkaian listrik bercabang yaitu di sini gambar A, B, C, D, E, F. Jadi ini ada cabangnya di titik C. Ya, cabangnya di titik C. Sehingga pada penghantar bercabang jumlah kuat arus yang masuk jadi I1 ditambah I2 ini kan masuk ke titik cabang. Itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang yaitu I3. Sehingga berdasarkan gambar di atas, menurut hukum Kirchhoff 1, I1 ditambah I2 sama dengan I3. Selanjutnya, hukum Kirchhoff 2, jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Jadi sigma V sama dengan 0, di mana V bisa berupa GGL atau lambangnya epsilon, atau bisa berupa I dikali R, kuat arus dikali hambatan. Jadi di sini kita tuliskan pada loop 1. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0, ini hukum Kirchhoff 2. Sigma E-nya di sini diperoleh pada rangkaian loop 1, yaitu ketemu pertama kali yaitu E1 nilainya negatif, karena dia loopnya mutarnya pertama kali ketemu kutub negatif. Jadi min E1 ditambah I1 karena tadi arah loopnya mengikuti arah arus sehingga arah I-nya selalu positif di sini. Karena kita menggambar arah loop tadi mengikuti arah arus di mana arah arusnya sesuai arah loop di sini. Sehingga plus I1 dikali R1. Ini ya ketemunya I1 dikali R1 ditambah I1 mengalihkan dengan R1 dan I1 juga mengalihkan dengan R2. Jadi I1 dikali R2 ditambah ketemu dengan I3 dikali R3. Ini sama dengan 0. Selanjutnya, epsilon 1-nya tadi min besarnya 3. Jadi min 3 ditambah I1-nya dikali 8 ditambah I1 dikali 4 ditambah I3 dikali 10. Itu sama dengan 0. Sedangkan pada loop 2 di sini sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Kita lihat arah perputaran loop. Arah perputaran loop pertama kali ketemu kutub negatif pada E2. Ada epsilon 2 di sini ketemu kutub negatif sehingga bernilai min. Min E2 ditambah
Karena I2 di sini tidak melewati hambatan, berarti tidak usah ditulis. Sehingga yang melewati hambatan adalah I3. Sehingga ditambah I3 dikali R3 sama dengan 0. Min 12 ditambah I3 dikali 10 sama dengan 0. Selanjutnya, pada loop 1 tadi, saya tulis ulang di sini. Min 3 ditambah I1 dikali 8 ditambah I1 dikali 4 ditambah I3 dikali 10 sama dengan 0. Sehingga min 3 ditambah 12 I1. 8 ditambah 4, 12. I1 sama-sama I1 bisa dijumlah. Ditambah 10 I3 sama dengan 0. Sehingga dari sini bisa diubah ke 12 I1 ditambah 10 I3. Min 3 pindah ruas ke kanan sama dengan menjadi plus. Sama dengan 3. Jadi 12 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 3. Pada loop 2 tadi, pada loop 2 tadi ditemukan min 12 plus I3 dikali 10 sama dengan 0. Sehingga 10 I3 sama dengan min 12 pindah ruas ke kanan sama dengan menjadi plus 12. Sehingga I3 sama dengan 12 per 10 atau 1,2 ampere. Di sini I3-nya bertanda positif. Tanda positif pada I3 menunjukkan arah arus sesuai dengan pemisalan semula. Karena kita lihat loop tadi, arah arusnya di situ dari C ke D karena nilainya positif, berarti sudah sesuai dengan pemisalan. Selanjutnya nilai I3 kita masukkan ke persamaan loop 1. Sehingga 12 dikali I1 ditambah 10 dikali I3-nya 1,2 sama dengan 3. Sehingga 12 I1 ditambah 10 kali 1,2 sama dengan 12. Sama dengan 3. Sehingga 12 I1 sama dengan 3 min 12. Jadi plus 12 ini pindah ruas ke kanan sama dengan jadi min. Sehingga 12 I1 sama dengan min 9. I1 sama dengan min 9 per 12. Atau min 3 per 4 ampere. Tanda min di sini atau tanda negatif pada I1 menunjukkan arah arus berlawanan arah dengan pemisalan semula. Jadi, jika tadi pemisalan semula arah arus I1 dari A ke B, maka arah arus sebenarnya dari B ke A. Jika pemisalan semula arah arus I1 dari B ke C, maka arus sebenarnya dari C ke B. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah beda tegangan antara titik P dan C adalah VBC. Sehingga VBC sama dengan sigma epsilon ditambah sigma I dikali R. Karena antara titik B dan C tidak melewati sumber tegangan, maka tidak ada harga epsilon. Sehingga VBC sama dengan sigma I dikali R. I yang dilewati pada titik B dan C adalah I1, sedangkan hambatannya adalah hambatan 2. Sehingga di sini nilai I1 yang bertanda negatif tadi hanya untuk menunjukkan arah arus sebenarnya berlawanan dengan pemisalan arah arus semula, sehingga dalam menghitung tidak dimasukkan tanda negatifnya. Sehingga VBC sama dengan I1 dikali R2. I1-nya tadi 3 per 4 dikali 4 sama dengan 3 volt. Jadi beda tegangan antara titik B dan C sebesar 3 volt. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Semoga bermanfaat.